Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Izin Komandan melaporkan gabungan Polsek Waidungur bersama Polsek Probolinggo. Kebakaran hutan di Taman Nasional Waikampas, Lampung Timur kian meluas. Banyak satwa mati akibat terbakar. Kawanan perampok bersenjata api ditembak polisi Lampung Utara. Seorang pria 84 tahun di Pesawaran ditangkap karena mencabuli cucunya. Tiga kecamatan di Lampung Selatan yakni Kecamatan Sidomulyo, Bakauheni, dan Kalianda tercatat paling parah dilanda kekeringan. Warga di tiga kecamatan itu sudah lebih dari 1 bulan dilanda krisis air bersih. Banyak sumur warga yang mengering dampak kemarau. Selain membeli dari pedagang keliling, warga kini mengandalkan pasokan bantuan air bersih dari Dinas Damkar setempat. Selama kemarau, petugas damkar rata-rata mendistribusikan hingga 10.000 liter air bersih per hari kepada warga. Dari 3 hari yang kemarin, kita sudah mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang terdampak kekeringan itu mencapai 31.000 liter air yang kita distribusikan ke masyarakat. Warga berharap bantuan air bersih supaya rutin dilakukan selama kemarau. Warga juga mendesak pemerintah Kabupaten Lampung Selatan segera membangun sumur umum supaya krisis air bersih tidak terjadi lagi di musim kemarau mendatang. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Di usia senjanya, SP justru berurusan dengan hukum. Pria 84 tahun ini ditangkap polisi karena mencabuli cucu perempuannya yang berusia 8 tahun. SP ditangkap tanpa melawan di rumahnya di Kecamatan Wairatai, Pesawaran. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap, pencabulan itu dilakukan tersangka berulang kali saat keluarganya sedang pergi. Tersangka mengancam korban menggunakan golok jika menolak melayaninya. Melakukan persetubuhan dengan cucunya yang berusia 8 tahun di Kecamatan Wairatai. Kita sudah amankan, kita sudah proses. Terus waktu pelaku sendiri waktu melakukan pencabulan itu apakah ada ancaman atau seperti apa? Ya, jadi karena cucunya ini tadinya memang tidak mau, ya, maka si kakek ini mengancam dengan menggunakan sebilah golok. Ya. Intinya untuk mengancam supaya anak ini mau diajak berhubungan. Sehingga ketakutan cucunya akhirnya terjadilah. Kejadian itu sudah hampir 1 tahun. Polisi menyita golok yang dipakai tersangka untuk mengancam korban serta pakaian korban sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terpaksa harus menjalani sisa masa hidupnya di dalam penjara. Ancaman hukuman 15 tahun penjara kini telah menantinya di depan mata. Aris Susanto melaporkan dari Pesawaran. Empat perampok duduk di kursi roda saat digelandang ke Mapolres Lampung Utara Rabu siang. Para tersangka ditembak kakinya karena berusaha kabur dan melawan polisi yang akan menangkapnya dengan senjata tajam. Tersangka bernama Maulana, Iwan Setiawan, Ferdian Saputra, dan Rudi Supriyadi, warga Lampung Utara. Tersangka terlibat perampokan lebih dari 3 TKP di Lampung Utara dengan menyasar rumah, motor, dan alat berat. Terakhir, mereka merampas komponen alat berat jenis eskavator di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning. Tersangka menodong korban dengan senjata api. Kamu tembakin ya? Kena nggak korbannya?
Orang berapa kamu ngakuin itu? 4. Orang 4. Di perampokan itu kamu jual berapa barang curian kamu itu? Belum dijual, belum sempat dijual. Apa aja itu? Yang aku ambil? Alat berat, sensor alat berat. Jadi kelompok ini memang tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Nah, ini merupakan aksi dari Bapak Kapolda Lampung dan alhamdulillah kami berhasil ungkap barang bukti yang berhasil diamankan antara lain yaitu ada 1 pucuk serti rakitan jenis revolver, 2 belah pisau, 1 golok kunci letter Y, letter T. Alat berat ekskavator yang dirampas tersangka belum dijual dan kini disita polisi sebagai bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadah barang hasil kejahatan para tersangka. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Rumah seorang ustadz di Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang dibobol pencuri Selasa sore. Pencurian baru diketahui korban Muhammad Ali Nurdin saat baru tiba di rumahnya usai mengajar di salah satu pondok pesantren. Pencurian dilaporkan ke polisi. Dari hasil olah TKP, pelaku masuk rumah melalui dapur. Dari rumah Muhammad Ali, pelaku menggasak televisi, ponsel, dan dompet. Apa itu? Jadi ketahuannya di sekitar jam 5 dan yang begitu kami masuk ke rumah udah diacak-acak semua. Yang hilang tuh ya TV, receiver, terus HP Samsung J7 Pro, TV-nya merek Panasonic 24 inch, terus sama dompet hitam yang isinya ada KTP, SIM, STNK, dan ada 3 ATM di dalamnya. Pembobolan rumah tersebut masih dalam penyelidikan polisi sektor Banjar Agung Tulang Bawang. Hingga Rabu siang pelaku belum ditangkap polisi. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang.